Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian tetap sehat, walafiat, dan tetap ceria. Apakah hari ini kalian sudah berdoa? Sudah sholat duha dan sudah mengaji? Alhamdulillah ya. Semoga kebiasaan-kebiasaan itu kalian kerjakan tiap hari supaya terbiasa. Baiklah anak-anakku, pada kali ini kita akan belajar masih tema 5B, subtema 3. Apa ya materinya? Ya, materinya yang akan kita pelajari pada hari ini masih tetap tentang hak dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, anak-anakku, masih tetap juga mempelajari tentang kalimat tanya. Ya, baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview dulu pembelajaran 2 pekan yang lalu. Ya, tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab, anak-anakku? Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, tanggung jawab itu ada berapa kemarin yang Ibu jelaskan? Nah, tanggung jawab itu ada 5 ya. 1. Tanggung jawab terhadap Allah. 2. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan tanggung jawab terhadap negara. Ya, kalau Ibu katakan begini, berarti kepada siapa tanggung jawabnya? Kepada Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini tentang tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena tanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, keluarga sudah ya pada pembelajaran kemarin. Sekarang tinggal tanggung jawab terhadap masyarakat juga sudah ya. Tanggung jawab terhadap masyarakat yang salah satunya adalah tanggung jawab terhadap lingkungan ya, gitu. Nah, yuk kita saksikan video pembelajaran kali ini tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Yuk anak-anak, kita saksikan video berikut ini. Sampah yang merupakan sebuah permasalahan berbeda ceritanya di kampung Jati Baru ini. Di kampung ini, warganya tidak pernah menyumbangkan sampah ke tempat pembuangan akhir. Tidak hanya itu, sampah juga bisa menjadi sumber penghasilan. Setiap harinya sekitar 3 kuintal sampah dikumpulkan di unit pengolahan kebersihan atau UPK di RW 17, Kampung Jati Baru, Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Ada 580 kepala keluarga yang membuang sampah di UPK yang mulai aktif sejak 2014 ini. Setiap kakak dikenai iuran sebesar Rp10.000 per bulan untuk sampah yang sudah dipilah dan Rp20.000 untuk sampah yang belum dipilah. Sampah yang ada di UPK ini seluruhnya diantarkan langsung oleh warga agar tidak menumpuk di rumah, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih. Ya daripada di rumah, itu banyak jadi penyakit, harus ke sini aja dibawa. Gitu. Yang Ibu rasakan kan di sini ada pengolahan sampah ya? Iya. Buat Ibu dampaknya gimana? Ya bagus aja gitu, jadi lingkungan bersih gitu. Besok 1 kali, sore ya 1 kali gitu. Setiap sore ya? Setiap sore ya. Berapa banyak sampah sih Pak biasanya yang Bapak bawa? Ya 2 kantong, 1 kantong atau 2 gitu. Manfaatnya dengan sampahnya diolah di sini buat Bapak gimana sih Pak? Ya di lingkungan abdi itu bersih gitu, enak gitu. Kesadaran warga RW 17 disebabkan kehadiran UPK yang tidak hanya menjadi tempat pembuangan sampah, tapi juga tempat pemilahan dan pengolahan sampah. Sejak 2015, Asep Sopyan merupakan satu-satunya petugas di UPK ini. Setiap pagi mulai jam 7 dia mulai bekerja memilah sampah. Sampah organik seperti sisa makanan ataupun dedaunan
Didiamkan dulu selama sebulan sambil diberi cairan mikroba agar tidak bau dan cepat busuk, sehingga nantinya menjadi pupuk. Pupuk ini ada yang digunakan sendiri dan ada juga yang dijual. Sementara sampah anorganik seperti sampah bungkus rokok dan penyedap masakan dibakar di tungku dan menghasilkan gas helium dan juga gas metan. Berbagai sampah lainnya seperti rongsokan, botol plastik, karung, dan lainnya dikumpulkan untuk kemudian dibeli oleh pengrajin atau industri pengolahan lainnya. Asep mempelajari pengolahan sampah ini secara otodidak. Bapak berusia 40 tahun ini kini bisa memilah 80 jenis sampah. 52 jenisnya memiliki nilai ekonomis, sedangkan 28 jenis sampah sisanya bisa habis dibakar di tungku api. Abunya bisa dijual untuk industri batako, dan sisa asap pembakarannya disuling ke dalam air yang digunakan untuk industri semen. Alhasil, seluruh sampah dari kampung ini benar-benar tidak tersisa. Dari yang awalnya hanya mendapatkan penghasilan bulanan sebesar Rp50.000, kini penghasilan Asep bisa mencapai 3,5 juta per bulan dari hasil pemilahan dan pengolahan sampah ini. Saya dulu di sini di masyarakat sini dikucilkan, Pak. Anak saya main aja, bilangnya nggak boleh main, kamu anak orang miskin, anak tukang sampah. Mending kalau kepada saya itu jadi pacutan bagi saya untuk membuktikan ke masyarakat, tapi beda dengan anak. Kalau anak itu mentalnya dapat, Pak. Tapi ya alhamdulillah kemarin saya dapat penghargaan dari Bapak Bupati dan juga dari Bapak Camat yang nerima anak saya. Sehingga anak saya itu tidak bangga. Akhirnya anak saya bilang ke saya seperti ini, biarin Pak Bapak menjadi pengolah sampah di masyarakat asal Bapak nggak jadi sampah masyarakat itu. Berkat keberhasilannya mengurus UPK RW 17, kini Asep sering memberikan penyuluhan mengenai sampah ke daerah-daerah lain. Asep berharap semakin banyak orang mau terjun langsung mengurus sampah, sehingga persoalan sampah bisa selesai di daerahnya masing-masing dan tidak perlu dibawa ke tempat pembuangan akhir. Wilam Nasution, Kabupaten Bandung. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan video tadi? Video tadi adalah salah satunya kepedulian kita, tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Jadi supaya lingkungan kita bersih, kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilah-milah sampah, mana sampah organik, mana sampah non-organik, ya. Dan kita sukseskan program wali kota kita. Apa programnya coba? Itu Kampisman. Apa itu singkatannya Kampisman? Kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah itu. Tadi dalam video tadi adalah salah satu upaya supaya lingkungan kita bersih, yaitu dengan memanfaatkan sampah sehingga lingkungan kita akan terbebas dari sampah, ya. Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana kalian memanfaatkan sampah-sampah yang kalian buang, yang kalian miliki di rumahmu, ya. Jadi harus bisa memisahkan sampah-sampah tersebut, jangan dibuang ke sungai, ya. Jadi harus kalian pisahkan. Gitu. Itu saja pembelajaran dari Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.